Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik Asatis, terima kasih sudah diundang ya. Ini acaranya bukan zikir bersama ya. Zikir bersama Ustadz Anggi dan jadi sharing ilmu gitu ya. Karena kita ini kan salam seprofesi ya. Jadi garanti. Saya mulai dari mana ya? Saya mulai dari satu quote dulu. Bersabar Asatis mendengarkan saya. Pemahaman quote ini tidak sederhana ya. Saya ambil dari Imam Ghazali ya. Tidak semua manusia itu mengetahui. Yang ia ketahui, tidak semua yang ia ketahui ia pahami. Tidak semua yang ia pahami ia amalkan. Dan tidak semua yang ia amalkan ia senangi. Jadi itu yang saya suka. Saya dulu waktu pertama kali terjun ke dakwah ini, itu saya pegang sekali. Tidak semua manusia itu mengetahui. Yang ia ketahui, tidak semua yang ia ketahui ia pahami. Tidak semua yang ia pahami ia amalkan. Dan tidak semua yang ia amalkan ia senangi. Nah, ini fondasi sharing materi kita ya. Tapi sebelum itu saya minta sepersetujuan dulu. Sepakat enggak dengan pernyataan Imam Ghazali ya? Tidak semua manusia itu mengetahui. Sepakat ya? Yang ia ketahui tidak semua ia pahami. Tidak semua ia ketahui ia pahami. Ada orang tahu tapi tidak paham. Misalnya kalau kita tanya jamaah, Lai tahu bacaan sholat, Lai duduk di antara dua sujud apa tuh? Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni itu apa artinya tuh? Dan mungkin satu ada mungkin ada tahu. Ajaknya galak. Ya senang kare galak. Wajburni apa ya? Iya ya. Rabbi firli, nah itu. Rabbi firli itu Ghafar. Warhamni, nah itu. Wajburni apa ya? Ada. Jadi yang ia ketahui tidak semua ia pahami. Yang ia pahami tidak semua ia amalkan. Setuju ya? Ya, orang saya paham, saya tahu sholat itu wajib, saya tahu bacaannya apa, paham mampu artinya, tapi tidak sholat. Nah, semua yang ia amalkan, tidak semua yang ia senangi. Jadi ya, ada orang sholat tapi tidak senang. Kalau Asatis disuruh pilih ada Allah, kalau hamba Tuhannya masuk surga nak pakai solat, masuk surga pakai solat, mau pilih ya? Insyaallah indak semua yang subuh amba masuk surga, semua yang subuh amba masuk surga, semua surga, mau pilih ya? Bapak saya pilih bapak. Anjal lah oleh. Iya, manusia itu tidak tahu. Zakat masuk surga, anda zakat masuk surga. Jalan ada zakat. Jadi tidak semua manusia itu mengetahui, semua yang ia ketahui tidak semua ia pahami. Yang semua ia pahami tidak semua ia amalkan. Yang semua ia amalkan tidak semua ia senangi. Jadi dia sampai kategori itu. Mengetahui, memahami, mengamalkan, menyenangi. Nah, tugas dai itu sebenarnya sampai itu. Membuat orang yang tidak tahu jadi tahu, membuat orang yang lah tahu jadi paham, membuat orang yang paham lah paham nyo amalkan,
membuat orang yang beramal senang dengan amalannya. Itu tugas dai itu sebenarnya. Yang kita lupa dan banyak, kita hanya sampai di nomor 1 aja. Bagi orang yang tidak tahu jadi tahu. Tapi kita, saya nggak tahu kalau IMT ya, kalau di Muhammadiyah gitu, itu aja tugasnya. Yang Allah tahu jadi paham kok jarang. Alun tugas waktu yang Allah paham mengarajuan, itu tugas waktu. Yang mengarajuan kok senang dengan amalannya, itu tugas waktu. Nah, kita berhenti kadang di nomor 1 ini. Kita berhenti, ya tidak usah kita saling menuduh lah, ya. Kita introspeksi diri kita. Saya ini tipe dai yang baru level 1, yang bagi tahu jamaah, dah tahu bagi tahu, atau lah sampai di nomor 2, yang lah tahu ambo pahamkan kayaknya, atau ambo lah sampai di level 3, jamaah yang lah paham kok, setelah ambo berceramah, mengamalkan ya, atau ambo lah sampai nomor 4 kok. Yang mengamalkan kok di ambo habis ceramah senang dengan, setelah kita ceramah orang jadi senang zakat, setelah kita ceramah orang jadi senang sedekah, setelah kita ceramah solat orang jadi senang solat, setelah kita ceramah Quran orang jadi senang baca Quran. Itulah level yang paling hati itu, ya. Nah, jadi ini berat ini kajian ini, ya. Ini harus dipecahkan satu-satu, ya. Nah, tentu ambo secara teori, ya. Kalau prakteknya tentu balik ke diri masing-masing. Tetapi ambo lagi kisi-kisinya lah. Ya. Nah, oleh karena itu asatis, ini bukan Imam Ghazali, ini saya lagi. Saya dimanapun itu, kalau orang nanya saya, apa tolak ukur dakwah kita itu berhasil? Dakwah berhasil itu sampai tolak ukur. Coba asatis deh, ada ndak yang sampai kok? Kalau kurang C, atau ya kurang C berarti ndak berhasil itu. Mayang sampai itu pertama, ini terkait dengan kecek tadi itu. Pertama, ilmu jamaah bertambah. Yang kedua, ilmu jamaah bertambah, itulah tadi yang tidak tahu jadi tahu, yang lah tahu jadi paham. Itu ilmu bertambah, itu ilmu jamaah bertambah. Yang kedua, tolak ukurnya berhasil itu adalah dakwah berhasil itu, ceramah berhasil itu, kesadaran jamaah bertambah. Maaf, ini timbal balik ya. Ilmu jamaah bertambah, ilmu bertambah. Berhasil dakwah. Yang kedua, kesadaran jamaah bertambah, kesadaran apapun bertambah. Itu yang dikecen sama Imam Ghazali tadi. Tidak semua yang ia pahami ia kerjakan. Jadi kesadaran itu terkait dengan amal. Yang ketiga, ketentraman jamaah bertambah. Itulah terkait dengan senang mengamalkan. Ada ustadz yang habisnya baca ceramah, bercakap orang sekampungan. Berarti itu tuh dakwahnya tidak berhasil, walaupun ingin tenar. Karena memang ada ustadz yang tenar dari hal-hal yang sifatnya provokatif. Ini tenar, tapi batu. Karena dia memang provokator. Suka dia. Ya dia berhasil. Makanya ambo kecian, dakwah itu untuk siapa? Untuk awak pribadi atau untuk Islam? Kalau untuk pribadi, maka goalnya adalah jadwal banyak, selesai. Baca awak membanyak jadwal itu bisa dengan cara melucu, bisa cara pantun, bisa cara provokator, bisa cara maki-maki. Kan ada juga jamaahnya yang seleranya ustadz yang maki-maki kan. Iya, jadwal kita banyak, berhasilnya untuk awak, tapi untuk Islam tidak berhasil dong. Jadi pertama ilmu jamaah bertambah,
kesadaran jamaah bertambah, ketentraman jamaah bertambah, baru yang sampai memorak minta dorang. Dan yakinlah kalau 3 ko awak penuhi sampai pasti. Kalau 3 ko dakwah awak 3 ko awak penuhi, ilmu bertambah, ilmu jamaah bertambah, kesadaran jamaah bertambah, ketentraman jamaah bertambah, pasti nomor awak minta. Minta ada orang ko kalau ukur. Jadi ampe ko kalau lah ada dewa dakwah menjadi berhasil. Sekarang mari kita bedah satu-satu. Ya. Posisinya adalah, ini maaf saya banyak teori ya, ini kan mengerjakan. Ini posisinya lebih ke saja. Moto yang ambo pakai, ya, moto yang ambo pakai itu, dan pasti semua dai pakai. Naik mimbar tanpa persiapan, turun mimbar tanpa penghormatan. Itu pasti itu. Naik mimbar tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Kalau banyak orang yang mau tampil tapi tidak siap tampil. Ada jadwal babas, ayo biar ambo situ dia mau tampil, tapi dia tidak siap. Pokoknya ambo ngecek, tapi amplop lah selesai. Jadi dia mau tampil tapi dia tidak siap tampil. Dia ingin kanyang sekali saja. Pokoknya mau selesai, sudah selesai itu sudah selesai. Dan bangga yang penting ambo lah di situ. Jadi ada orang yang mau tampil tapi dia tidak siap tampil. Nah, siap tampil itulah yang ambo kecen tadi, naik mimbar tanpa persiapan, turun mimbar tanpa penghormatan. Pasti itu. Saya pernah di tarawih yang utus salah satu mahasiswa ambo kan, pernah ambo berhalangan, ambo batang kita suruh apa mahasiswa tolong ngantiin ustaz deh. Hanya mau tampil tapi tidak siap. Dia baik baca tu turun mimbar tu kecil jamaah pengurus awak sih seanggi sampai salam ko seanggi yang bantu awak kau nya si kuang aja. Bantu awak ya. Asam itu saya sering itu ya. Banyak pengurus saja itu. Artinya yang bantu awak kau banyak si kotor itu nak dihormati gitu. Yang bantu awak kau banyak si kotor. Itu karena dia naik mimbar tanpa persiapan. Nah, persiapan naik mimbar ini itu luar biasa. Fisik, fisiologis, psikologis, ilmu, mental, iman. Nah, nanti kita bicara itu di kelompok lain. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Pertama, tolak ukur keberhasilan dakwah itu adalah ilmu jamaah bertambah. Kan itu yang ingin digali dari Ambo, Pak. Yang ingin digali dari Ambo kan yang itu yang nomor 1 kok. Yang kesadaran dan ini kan nanti kita bicara, ya, ketentraman. Nah, ilmu jamaah bertambah tuh ya tolak ukurnya mudah. Kalau sebelum awak ceramah ilmu jamaah itu 5, habis awak ceramah ilmu jamaah itu tinggal 2. Itu gagal itu kita itu. Gagal apa namanya? Dakwah kita itu. Itu aja tolak ukurnya. Jadi jamaah ini setelah kita ceramahnya tambah bodoh atau tambah pintar. Nah, kalau dia tambah pintar, apakah kepintaran yang ada itu kepintaran yang benar atau enggak? Ini tambah pintar tapi salah. Maka kita mendapatkan su'ul jariyah. Ilmunya dosa jariyah. Maka persiapan pertama adalah perlunya kita merujuk kepada sumber-sumber yang muktabar. Sumber-sumber yang dapat dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu kalau bahasa Ambon. Dunia akhirat kita pertanggungjawabkan sumber kita ini. Ya. Ada satu quote yang saya suka. Kata orang hikmah ini begini.
seorang dai itu tidak perlu disukai oleh jamaah. Tidak perlu itu. Tetapi dia harus dipercaya oleh jamaah. Beda setis. Disukai sama dipercaya beda. Disukai itu terkait dengan hal-hal di luar ilmu pengetahuan. Dia suka ustaz, wah ustaznya lucu. Lucu ustaznya. Ustaznya gagah, suku ambon. Ustaznya suaranya gadang. Wah, ustaznya berani. Disukai jemaah. Banyak jadwalnya. Banyak jadwalnya. Nah, seorang dai sebenarnya dari, kok ambo bicara perspektif idealis ya. Ini kok dari idealis sampai ke realistis ya kan. Yang ideal tuh sebenarnya tidak perlu disukai jamaah. Yang penting jamaah percaya kawan. Percaya itu terkait ilmu pengetahuan. Suka itu terkait aksesoris kita. Bagus ustaznya ya, pecinya kuning, ya. Sal ustaz tuh gagah. Parfumnya harum. Ustaznya gagah, parfumnya harum. Alay, ngeceknya sampiang, pantun-pantunnya zero. Itu disukai oleh jamaah. Tetapi belum tentu dia dipercaya oleh jamaah. Dipercaya itu terkait ilmu pengetahuan. Contohnya, coba asatis tanya, ada ndak jamaah menelpon asatis kalau inyo punya masalah agama? Ustaz, ambo ada masalah Ustaz. Anak ambo sekian, ambo akan membagi harta waris, menurut Ustaz. Itu artinya Ustaz ala dipercaya oleh jamaah. Dari sekian banyak Ustaz yang ada, Ustaz yang minta pendapatnya. Ada ndak jamaah? Itu tolak ukurnya. Coba Ustaz lihat scroll WA Ustaz tuh. Barangkali Ustaz ditelepon dari jamaah, bukan minta jadwal, tapi konsultasi masalah keagamaan. Iko di luar ceramah kok. Ikonya enggak ada kok dah. Orang konsultasi keagamaan enggak ada ikonya kok dah. Apa Ustaz? Apa? Ustaz, kok jari kok mah. Ada. Ustaz. Dek malam iko bikin kok jari. Tapi ya kita lihat dulu. Nanti kita akan sampai ke sana nanti, ya. Kita pelan-pelan dulu, ya. Jadi ada ndak jamaah yang bertanya ke kita urusan yang dia anggap kita mampu bisa bicara itu. Ya, ndak Ustaz, misalnya kalau ambo misalnya ada yang terakhir, baat Ustaz, laki ambo kerja di bank Ustaz. Ambo makan pipih riba, menurut Ustaz tuh. Setelah awak terangkan, enggak doh yang pokoknya itu doh. Makasih Ustaz. Karena hati ambo kini mendengar penjelasan Ustaz. Ketentraman jamaah. Jadi ketentraman jamaah itu sebenarnya indah di musaji aja. Di luar masjid kita membawa ketentraman bagi jamaah. Ya. Ini lingkau terlalu jauh ya. Jadi ilmu jamaah bertambah. Ilmu jamaah bertambah itu tadi. Jadi kita tidak perlu kita menjadi orang yang disukai, cukup menjadi orang yang dipercaya. Dipercaya itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau dalam bahasa filsafat namanya logos kan. Dan nanti ada tiga, ada logos, ada etos, ada patos. Tiga itu kunci dari dakwah itu berhasil. Nah, untuk ilmu jamaah bertambah itu kita perlu namanya logos, ilmu. Agar ilmu itu jadi berkah, maka ilmu itu harus diambil dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, biasanya ustadz-ustadz itu mengambil dari Quran dan hadis. Ya, pasti ya. Biasanya begitu dari Quran dan hadis. Nah, tetapi kita perlu mengenal Quran dan hadis kok punya karakter yang berbeda-beda. Karakternya beda kok. Nah, ini kan minta mau bicara materi ya. Karakternya beda, maka awak harus hati-hati melihatnya. Karakternya beda-beda.
Kalau awak pandai memaksimalkan karakter kedua-dua itu, kita tidak akan kehabisan materi. Lah pernah satis ngaji di Musaji sebulan 8 kali. Saji yang sama. Ambo pernah ngaji di satu masjid 8 kali yang minta. Sebulan, seminggu 2 kali. Di materi yang sama. Nur Sakinah Asratek. Ya. 8 kali sebulan. Banyak orang yang 2 kali sebulan tu pandai anda situ lo boleh apa lo kalau petang Allah ikut apa lo lah ya. Akhirnya dia nelfon saya. Saat orang kan kerjaan. Berkah dah kan? Ambo tadi maaf saya bersaya-saya ya. Karena kan contohnya nampak di Ambon. Misalnya di surau Ukhuwah misalnya, surau Filano misalnya. Khotib Jumat ambo beko maghrib ambo loh. Subuh mubarakah Sabtunya ambo loh. 3 gitu. Kalau orang apa loh 3 kok apa ke di ceramah tadi yang ikut lah. Sampai lah. Jadi itu sebenarnya kalau ada risiko sebenarnya kalau paham karakter Quran dan hadis itu kita tidak perlu pandai-pandai mencari apa yang akan disampaikan. Betul ya Ustaz. Saya di Syuhada 2 tahun Al-Fatihah. Oke lah 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali berarti kan dikurang Ramadan. Taruh dikurang Ramadan ada hadis saya nggak ada berarti 20 kali lah taruh. 20 kali surat Al-Fatihah. Saya pernah di masjid Darul Mutakin Steba Jalan Sawah Cijinjang. Tafsir huruf ba. Huruf bismillah, huruf ba-nya. Ternyata dalam Quran huruf ba itu punya 10 fungsi dalam Quran. Ba'ul ilsaq, ba'ul ma'unah, ba'ul tab'id, ba'ul macam 10. Ada terangkan 10 itu indah lo selesai. Tafsir huruf ba saya 2 kali pertemuan. 2 kali subuh mubarakah. Huruf ba. Because bismillah lah, tafsir ismun lah. Ismun. Itu kita kena katakan misalnya ismun. Ismun dalam Quran ada nama. Berapa nama dalam Quran? Ada 14 kategori nama. Nama Allah, nama malaikat, nama nabi dan rasul, nama orang-orang soleh, nama-nama penjahat, nama-nama tempat, nama-nama waktu, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama alat sumpah, nama-nama alat tubuh 14 semuanya dalam Quran. Wajalah cik ya. Nama Allah saya ada 99. Wajalah Allah ya. Itu sudah selesai semua Quran itu. Itu baru nama ismun berarti. Bismillah baru ismun. Bismillah itu sahun bisa. Bismi saja bisa. Bismi saja. Tidak Allah nak usah. Bismi saja. Bisa tuh ini. Saya di Nurul Yakin 3 tahun malah. 3 tahun. Maaf saya bersaya. Yang penting awak tidak diberhentikan oleh musala dan masjid itu bukan karena logos kita. Musala dan masjid memberhentikan awak karena PT-nya dah boleh. Saat 8 jadwal 8 kami kurang nyampe yo PT Musaji nak dodo. Ya. Jadi boleh kita dikurangi. Penyebab dikurangi apa? Penyebab jadwal kita dikurangi apa? Kalau penyebab jadwal kita dikurangi itu karena jamaah sudah bosan dengan kita, karena jamaah sudah karena bosan dengan materi kita, itu masalah. Tapi kalau jadwal kita dikurangi karena memang kapasitas keuangan masjidnya memang tidak mampu, berarti masalahnya bukan ada di kita. Ya. Ada permajaan seperti ini. Kalau katanya tidak semua diganti dengan atau budaya, tapi entah alasan yang ya. Dalam peremajaan tuh seakan ada safel enggak? Ya, itu bahasa lunaknya peremajaan, bahasa aluinya tuh jemaah bosan Ustaz, ya kami ganti lagi kan itu sebenarnya itu, ya.
Artinya setiap kita diganti, kalau alasannya itu alasan sebab kita atau sebab orang lain. Ada ustadz yang memang pengurus berganti tapi dia tetap tidak. Mohon maaf, kalau masa Joni kan mohon maaf cakap misalnya. Mohon maaf, Ambo misalnya, kalau Ambo misalnya belakang Hidayah Seba, itu semua ustadznya salafi, kecuali saya. Kata Darul, ustadz nggak boleh di jamaah ada batu kajian ustadz Asmaul Husna harus tetap ada. Misalnya itu. Masjid Al Hikmah belakang SDN 20 lah. Ada ustadz, ya maaf, apresiasi pada satu paham tertentu, kecuali saya misalnya. Ustadz nggak bisa jangan tidak, karena jamaah nggak bisa kalau seanggi ada kajiannya. Ada orang tuh yang nggak bisa dengan kajian awak itu. Jadi nanti kita akan bicara itu nanti, ya. Nanti kita akan sampai juga ke sana, ya. Jangan menjadi orang yang mudah untuk diganti. Jadi orang yang susah untuk diganti. Sampai pada satu hari saya ada satu masjid, saya tanya, "Bu, Ambo nggak bisa hadir baca jamaah Ustaz, kalau penggantinya nggak sehebat Ustaz, nggak usah lain." Atau ada juga kadang-kadang kalau kita nggak hadir, udah kosongkan aja. Ustaz nggak hadir loh, ya udah kalau gitu off aja sekarang dulu, nggak usah ada kajian, nggak usah diganti yang lain. Kenapa? Karena tadi kita punya ilmu yang sebenarnya ini dimusuhi oleh orang banyak. Nggak asik Ustaz tuh doh, kalau nggak hadir nggak bisa digantian doh. Ya. Karena misalnya kajiannya sistematis. Ya, nggak semua juga kajiannya sistematis. Dia membahas sirah Nabi, dia membahas tafsir Al-Baqarah, dia membahas Asmaul Husna, dia membahas tafsir Sufi misalnya. Ya, yang biasa diganti itu tuh biasanya tuh kajian-kajian umum. Kajian-kajian umum itu bisa diganti. Ya, dokter umum mudah mencari penggantinya, tapi dokter spesialis payah mencari. Makanya saya sering mengatakan ustadz ulama tuh bantu dokter. Dokter ada spesialisnya kan? Lah mau ustadz berubah jantung ke dokter spesialis kandungan. Lah mau? Saya tanya jemaah. Lah mau ibu berubah jantung ke dokter spesialis hati? Enggak ustaz, kan dokter cuma. Mana mah? Tidak bidangnya dong. Siapa? Untuk dokter ibu pilih-pilih, untuk ustadz mana pilih-pilih? Ustadz pun ada spesialisnya. Jadi jadilah ustadz spesialis. Itu maksudnya dalam materi kok. Ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada ustadz umum, ada. Nah, sekarang kita lihat kita ini sudah masuk ustadz spesialis atau masih dalam ustadz umum? Ustadz umum tuh apalagi bos, dokter umum tuh dia bisa bicara semuanya. Tuh teman, awak sakit kok datuk bisa nyobe, sakit mencret bisa nyobe, sakit gigi bisa nyobe, sakit mata bisa nyobe. Cuman kulitnya saja. Kalau penyakitnya lebih dalam, biasanya dokter umum akan katakan, ibu saya rujuk ya ke dokter spesialis ini. Kalau dokter umum tidak dipecat, rumah sakit mudah cari gantinya. Tapi kalau dokter spesialis yang tidak tiba, tidak bisa rumah sakit itu mengecen. Dokter umum gantian dokter spesialis hati gua ya, tidak bisa dia. Nanti kita akan sampai kita menjadi ustadz spesialis atau ustadz umum. Itu dulu. Kalau kita jadi ustadz spesialis, apalagi sekarang sudah ada dokter spesialis sub spesialis. Ambo petang sakit petang pita suara bo hilang mah. Berubah ke dokter spesialis THT, Jackie Modelson. Lah 2 minggu lah 2 bulan tak jaga-jaga. Acak dokternya, ambo rujuk ustaz ke ahlinya lah dia. Rupanya adalah dokter spesialis THT sublaringologi. THT spesialis THT sub pita suara. Laringologi. Kalau Jackie Modelson sub telinga.
ada yang macam-macam. Kalau kita sudah jadi dokter, ustadz, spesialis, spesialis Quran, Asmaul Husna, sudah selesai. Sadu kajian Ausma di Kota Padang kok awak nak cik sadu. Ya pasti. Orang tidak percaya dengan yang lain. Dia percaya sama kita. Maka siapapun pengurusnya, pasti kita tidak tergoyahkan. Itu kuncinya tuh. Nah, bagaimana jadi subspesialis? Pak caranya Pak? Cara sekolah, berguru. Tidak ada kata lain kecuali caranya adalah literasi diperkuat. Nah, sekarang Ustadz tentukan, kalau Ustadz masih dokter koas, jadi dokter umum dulu. Ya, kalau Ustadz masih Ustadz koas, Ustadz masih ya ban serap, ya, ya, tidak ada Ustadz baru tiba, kan? Awak jadi Ustadz yang paling enggak kita dipercaya dulu. Baru kemudian kalau kita sudah ada pada posisi kita sudah jadi dokter umum, kita baru melangkah kepada dokter spesialis lagi. Nanti pada subspesialis. Nah, kita perlu membaca apa yang awak ingin jadi spesialisnya. Caranya Ustadz melihat ke diri Ustadz. Ambo ko suku ambo ikwa. Misalnya Ustadz Afendi misalnya kan, ambo suku ambo hukum. Ambo kebetulan sekolah hukum mungkin. Ambo ingin menjadi spesialis dalam hukum syariat Islam. Maka Ustadz kajilah, baca buku-buku hukum. Apa misalnya tentang hukum. Jadi Ustadz borong sadonya hukum-hukum. Ustadz tidak bisa digantikan. Ketika Ustadz tidak hadir, ambo yang spesialis tafsir tidak bisa ambo menggantikan Ustadz. Maka itulah kecil jamaah. Kalau Ustadz tidak tiba, kosongkan saja. Ambo tidak sombong. Ambo sekian banyak jadwal ambo tidak pilih semua orang. Cuman Ustadz kalau tidak tiba, tidak bisa diganti. Tidak mau jamaah itu mengganti. Kalau Ustadz tidak tiba, kosongkan saja. Ya. Maaf ya kalau saya bersaya-saya ya. Saya tidak setenal Cak Joni, ya. Saya tuh kalau sekarang saya hitung, ini menariknya ya. Saya tidak sombong, maaf ini, cuma tadi sini. Kayaknya saya sekarang itu 1 bulan itu jadwal tetap 43 kajian. Dari 14 masjid. Bayangkan. Kok jadwalnya sampai 43 sebulan tapi sampai beleng musaji. Karena ada satu musaji itu yang 8 kali sebulan, ada yang sampai kali sebulan, ada yang sekali sebulan, minimal ada yang sekali sebulan itu seketek kayak misalnya, ada yang 2 kali sebulan. Musajinya sampai balenya, cuman jadwalnya banyak. Ada orang yang sampai 43 jadwalnya sampai 43 lo musaji. Ya. Itu pun sekali 2 bulan. Itu umpannya. 2 bulan yang lalu ikut kok apa lo soalnya ya. Itu hanya. Itu aja. Jadi itu logos ya. Nanti kita bicara setelah logos itu ada etos. Etos itu karakter awak lah. Saya lompat dulu ya, nanti kita balik lagi sini. Supaya jamaah itu inyo Allah tahu dan kesadarannya bertambah. Kesadaran jamaah itu terkait dengan etos kita. Karakter awak. Awak tuh layak nggak jadi ustaz? Maka mohon maaf, ada ustaz yang setahun pertama radius ceramahnya 1 kilo dari rumahnya. Tahun kedua radius ceramahnya 5 kilo dari rumahnya. Yang 1 kilo lain tidak dipakai lah, karena lah tahu barangnya. Akhirnya dia mencari keluar 5 kilo. Tahun ketiga radius ceramahnya 10 kilo dari rumahnya. Yang 5 kilo lah tidak pakai, tidak pakai, ambo cari lo yang jauh itu lah. Awiko lah tahun kelima ceramahnya di luar provinsi lah. Waktu yang dari provinsi orang tahu orangnya, kan? Awiko ada tahun yang ke-10 lah besok di pulau luar Sumatera lah, karena orang dalam Sumatera tahu orangnya, kan? Makin lama dia makin meluas. Ya, itu terkait bukan logos lagi, itu adalah etos seorang ustaz. Maka paling baik ceramah itu adalah
di kandang orang. Di rumah awak, coba ceramah situ. Lena, masalahnya bukan pada logos, masalahnya pada etos kita. Jadi orang yang takut ceramah di kandang tuang tuh etosnya karena logosnya hebat, etosnya karena pasti. Kalau etosnya karena makin lamanya makin mengembang tuh. Maka saya, ini maaf, saya kan kasih contoh saya. Kalau ambo misalnya ceramahlah ke baik kubo, yang di Nanggalo saya kata kamen dan muda. Ya. Tadi masalahnya tadi etos. Termasuk etos adalah operan. Ambo bagi contoh kasus kau ya. Bagaimana etos itu Allah tidak, orang yang etosnya tinggi Allah tidak akan sia-siakan. Suatu hari Kamis siang, saya ditelepon oleh salah satu stikes di Padang. Ceramah besok saya Jumat, kajian Jumat jam 8. Jadi boleh kosong di 8. Saya dulu pernah ceramah di situ, kalau kita buat angka, taruhlah amplopnya 300.000. 5 menit setelah stikes itu menelpon Pemkap Solo. Boleh saja Pemkap Solo. Minta apa? Sanggi, besok ceramah aku Pak Wakil Bupati tanya besok dia. Pemkap Solo itu 1.500.000. Kalau Ustaz jadi ambo ayah Ustaz jawab. Bisa enggak? Bisa enggak? Etos. Demi Allah, abo kau tampil yang baik di musalah, abo kecil. Maaf Pak Kabak Tesra. Ambo baru 5 minit sama Pak Nepon, ambo lah tayon yang mojo stikes, nak bisa do Pak. Padahal itu cerita matui kah? Kau tidak matui kah? Etos juga. Tapi Allah tidak sia-sia. Apa jawaban Pak Kabak Tesra? Etos lagi. Kalau logos kita bagus, etos kita bagus, tidak sia-sia aja. Ya udah Ustaz, kalau gitu besok taruhlah Ustaz di situ dulu stikes. Jumat jalan Ustaz di Pemkap Solo deh. Itu kalau etos kita. Orang kini enggak. Ini pun stikes Indonesia lah, cuma tersambung nama cuma sih tiga ini pun kalau dia kosong sak lagi abis telepon coba cari kawan lain. Dia mau di stikes Indonesia enggak? Aku ada buah ya. Ya. Kita ini apa hakikat seorang ustadz itu apa bedanya kalau kita berkata kalau amanah, kan ada 3 yang kalau kece Imam Ali bin Abi Thalib tuh semuanya ada dispensasinya dalam Islam, hanya 3 yang ada dispensasi. Sholat saya ada dispensasinya, nggak bisa tagak duduk, lalu 3 pun ada dispensasinya kece Imam Ali. Saya takut kalau saya bicara Imam Ali nanti dituduh Syiah lagi. 3 itu, pertama berbakti kepada kedua orang tua itu ada dispensasi. Kedua menunaikan janji. Kalau layo kecian, tak selesai. Itu tidak ada dispensasinya. Yang ketiga menjalankan amanah. Menunaikan janji baik kepada kawan maupun kepada lawan. Yang ketiga menunaikan amanah, baik amanah itu diberikan oleh muslim maupun oleh orang kafir. Tidak ada dispensasinya. Selain 3 itu ada dispensasinya. Apa yang Ustaz bilang? Puasa. Ada dispensasinya. Haji. Dari haji dosa, ada titik dosa. Zakat ada dispensasinya. Ada titik dosa zakat. Tapi kalau yang 3 pun tidak, kata Imam Ali tidak ada. 3 ini harus. Nah, masalah stikes tadi itu masalah masuk dalam 3. Dan itu tidak bisa kita katakan tidak kalau etos kita tidak ada. Nah, etos ini dilihat oleh jamaah. Jamaah itu memantau. Etos kita itu diperhatikan. Nah, makanya terjadilah ustaz-ustaz yang tadi itu tahun pertamanya 1 kilo dari rumah, tahun kedua 5 kilo dari rumah, tahun kepo begitu ya. Bahkan etos yang kita ada pada puncaknya, jamaah itu datang ke rumah wak belajar. Dulu ambo bisa belajar ke rumah ustaz, ambo ingin belajar tafsir ke rumah ustaz. Indah awak menurut inyo lah dong. Inyo yang tiba ke rumah awak.
Di situ letak etos paling tinggi itu. Ada enggak jamaah datang ke rumah kita sekedar ingin belajar tafsir di sana? Kalau ustaz spesialis tafsir, kalau ustaz spesialis hukum datang ke rumah ustaz ingin belajar hukum Islam, datangnya ke rumah ustaz. Enggak ustaz datang ke TPI-nya. Itu etos sudah tinggi itu. Logosnya sudah mantap, etosnya sudah mantap. Nah, etos itulah yang membuat jamaah itu menjadi sadar. Sadarnya dengan ya. Nah, kita balik lagi ya tadi ya, Quran ya, ilmu ya, ilmu jamaah bertambah. Saya tidak ingin Ustadz belajar jantung ke dokter spesialis kandungan. Jadi saya tidak akan menyentuh di luar ilmu saya. Saya dosen tafsir, dosen hadis juga. Makanya saya ambo pilih. Ambo akan mengaji sesuatu yang ambo ketahui. Itu dulu. Kalau Ustadz ahli ekonomi, jangan coba bicara politik di masjid. Satu hal yang saya sering katakan, karena saya juga ketua majelis tarjih kan di Muhammadiyah, saya sering katakan ke Ustaz, tolong pertamo yang paling harus saya hindari dalam logos dan etos tuh, dalam mimbar apa tuh? Jangan berfatwa di atas mimbar, titik, selesai. Itu paling pertama. Jangan berfatwa di atas mimbar. Itu tidak boleh tuh. Dari fatwa di atas mimbar itulah nanti kesadaran jamaah kurang, ketentraman jamaah berkurang. Jadi itu ambo misi ambo tidak akan mengubah pemahaman keagamaan ambo, dan memang itu yang dikatakan oleh ulama, berfatwa di atas mimbar itu tidak boleh ada. Saya tahu tidak? Itu melihat satu hukum, coba caranya. Kumpulnya seminggu loh. Lihat dari ahli lihat seminggu nyoran wangi, baru keluarkan hukum halal haram. Awak makanya kalau ditanya kamu sia dai yang paling hebat, dai yang paling hebat itu adalah Mama Dede. Itu Mama Dede itu. Curhat dong Ma, apa hukum? Oh itu haram tuh. Oh itu masuk surga. Apa itu? Oh itu neraka itu. Gampangnya lah ya. Jangan berfatwa di atas mimbar, itu harus dihindari. Terkait logos dan patos itu. Karena kita tidak bisa menjadi ahli pada semua bidang. Nah, sekarang saya masuk kepada ahli saya. Kebetulan ahli bidang saya ini banyak orang pakai, yaitu Quran dan hadis. Nah, Quran ini karakternya unik. Karakter Quran itu hammalatun lil wujuh. Dia itu membawa wajah yang banyak. Makanya awak kalau ngaji tafsir itu tidak selesai-selesai materi ini. Jadi kalau Ustaz ingin tahu, sampai materi paling banyak, rujuk kepada Quran. Ini materi paling banyak di sini. Ya. Makanya Ustaz tahu kan, ketika pecah perang Jamal, Muawiyah dan Ali bertengkar. Setelah tahkim ada Khawarij ya, perang Siffin ada Khawarij. Lalu kan Khawarij kan keluar, lalu Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk diskusi dengan orang Khawarij. Tahu kan apa pesan Ali kepada Abdullah bin Abbas? Kata Ali, Abdullah, pesan Abu Ciknya, la tujadilhum bil Quran fa inna lil Quran dzu wujuhin taqulu wa yaqulun. Kecuali Abdullah, pesan Abu Ciknya, jangan baca di orang Khawarij itu pakai Quran. Quran kok banyak wajahnya, banyak tafsirnya. Taqulun wa yaqulun. Engkau kutip satu ayat, dia kutip ayat lain. Engkau kutip ayat sabar, dia kutip ayat perang. Engkau kutip ayat Allah Maha Pengampun, dia kutip Allah Maha Pengazab yang sadid. Bisa. Jangan. Jadi, di situ tuh ada ininya, ada ada karakternya. Nah, di banyak karakter itulah kemudian kelebihan Quran itu, awak bisa banyak ilmu di situ tuh. Contoh tadi, kalau mau bisanya
dalam Quran ko saya, ambo ada 3 materi kajian yang banyak diminati sekarang. Pertama Al-Mawaris, besok di Thayyibah ada Mawaris lagi. Salah Thayyibah ada kepo. Mawaris itu sumbernya Quran sebenarnya. Yang kedua Asmaul Husna. Yang ketiga tafsir Quran itu sendiri. Ya, itu dari Quran banyak. Ustaz mau tafsir apa? Kalau misalnya ini tafsir Ar-Rahman, misalnya tafsir surat saya di Mutakin itu tafsir As-Sajadah misalnya. Jadi bisa itu ini materi yang paling banyak ini. Nah, tinggal kita nanti rujuklah kepada kitab-kitab tafsir. Nah, itu kan nanti teknisnya lagi. Kan? Rujuk pada kitab-kitab tafsir. Tadi saya lanjut misalnya kan. Tadi misalnya Bismillah, nama saja itu ismun, nama itu kan berapa kategori? 14 biasanya kan. Nama Allah, bara nama Allah. Sebenarnya jalan cek. Allah paling banyak tuh Allah. Allah itu terulang dalam Quran 2698 kali dalam Quran. Itu kata yang paling banyak dalam Quran muncul kata Allah. Bara kata dalam Quran. Kenapa pernah itu bara kata dalam Quran? Hah? Bara kata dalam Quran. Jadi 77.000 sampai 139 kata. Bara huruf dalam Quran juga. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bara hurufnya. Beda-beda orang kan. Hitung kalau dalam ulama Kufah 340.740 huruf. Ulama Basrah sekian lebih. Ya, itu kan beda-beda. Itu ya artinya menjelaskan jumlah huruf Quran saja bisa usah satu kali pertemuan dengan jemaah. Dalam Imam Syafi'i sekian. Tapi Imam Syafi'i ahli Quran atau tidak? Dia mufassir atau tidak? Ya. Oh, dia ahli fikih. Misalnya kan, menurut amal-amal aku sekian. Menjalihan jumlah huruf dalam Quran saya tuh banyak tuh. Itu dah habis materi itu. Allah. Awak jelas apa itu Allah? Ya, mereka habis itu Ar-Rahman lah. Ar-Rahman 57 kali dalam Quran. Apa artinya? Ar-Rahman artinya adalah Wallahu allazi an'ama bijala'ilin ni'mah. Panjang tuh kan. Ar-Rahim lah ya. Ayat 99 kan. Itu bagi kamu nama boleh. Nama kitab suci lah. Nama-nama kitab suci ada nama Al-Quran. Terulang dalam Quran sebanyak berapa kali Ustaz? Berapa kali Al-Quran dalam Al-Quran bang? 72 kali. Taurat dalam Quran 8 kali. Injil dalam Quran 2 kali. Zabur ditulis dalam Quran 3 kali. Aku dalam malapus itu itu sebab itu tuh itu tidak selesai tuh. Itu setahun 2 tahun tuh. Ada nanti nama-nama malaikat lagi. Ada nama malaikat dalam Quran 7 atau malaikat Jibril terulang dalam Quran sebanyak 3 kali dalam ayat apa saja, tentang apa saja. Yang kedua Mikail, yang ketiga Harut Marut, Raqib Atid, lalu malaikat Malik. Ya. Sebut sadanya apa yang ada dalam Quran. Ridwan tidak ada dalam Quran. Ya. Di ayat mana, apa, dalam hal apa. Itu Ustaz, itu saya tuan tidak panjang lagi Ustaz ceramah 8 kali sebulan di Cik Saji. Itu dari Quran saja, dari sisi nama-namanya. Kalau mereka habis itu oleh kitab suci, nama malaikat, nama nabi, ada 5, nabi aku itu, ya, tapi saya dualahnya. Nabi apa yang banyak dalam Quran? Nabi Musa barangkali 136 kali. Dalam hal apa saja ceritakan. Pertama lahirnya apa dalam Quran. Itu Nabi alai. Nama-nama Nabi dalam Quran saya suratnya 6. Sebab itu doa. Kalau di ini cek doa. Tidak ada kata saya kehabisan materi, tidak ada. Ya, sehabis kehabisan kelas ini. Allah selesai apa? Lah selesai Nabi. Allah orang-orang soleh lah. Orang-orang soleh. Kenapa orang soleh paling banyak dalam Quran? Tak Nabi dah.
Tidak nabi tapi ini orang soleh. Ada Zulkarnain, ada Luqman, paling banyak nama Maryam. Kebetulan Bu, nama Maryam itu satu-satunya nama perempuan yang ada dalam Quran. Satu-satunya nama perempuan dalam Quran cuman Maryam. Itu adalah hasil dari protes istri Nabi Saudah binti Zam'ah. Kecik Saudah binti Zam'ah, Nabi, tidak ada nama kami dalam Quran. Nama laki-laki sadualah. Nabi laki-laki sadualah. Orang jahil laki-laki, orang elok laki-laki. Ada agilah nama kami cik. Protes Saudah itu maka timbullah surat Maryam. Langsung turun surat Maryam, terulang kata Maryam 34 kali dalam Quran. Dalam hal apa saja terulang. Sampai ayat itu saat tahun mengaji Maryam itu selesai itu. Itu tuh. Jadi datanya sudah ada. Cuman kita lagi kemampuan kita mengambil data itu lagi. Itu yang apa? Hah? Ya kan, data jadi maksudnya berguru maksud apa? Batu memang berguru nggak bisa di. Itu kaji duduk tuh. Kaji duduk nggak bisa apa itu. Kaji duduk bara Maryam. Coba bayangkan. Padusi nama-nama orang elok paling banyak Maryam. Padusi nama-nama orang jahe paling banyak laki-laki sado Qarun, Firaun, Zamrud. Siapa yang banyak? Firaun paling banyak 77 kali dalam Quran. Coba Ibu bayangkan. Nama orang elok padusi wakilnya, nama orang jahe laki-laki wakilnya. Jadi nama orang elok itu paling banyak padusi dalam Quran. Nama orang jahe paling banyak panjai itu paling banyak laki-laki, orang elok paling banyak. Siapa ketua BGN yang datang kok laki-laki berdiri. Laki-laki. Ya gitu tuh kan retorika lagi. Ya. Firaun, dalam hal apa Firaun? Aleh Namrud, cerita Namrud. Aleh adalah Qarun, cerita Qarun itu. Itu satu nah boleh itu doh. Ala tidak perlu guys mencari data lain. Ini aja. Ini aja. Quran aja. Gasnya apa? Data induknya ini. Itu baru kita mengkaji nama lagi. Baru nama itu. Belum kita kaji yang lain dari sisi hurufnya. Misalnya kita ngaji alif lam mim misalnya. Alif lam mim tuh jadi kajian. Alif lam mim misalnya. Kalau pendapat siapa tuh yang ulama itu alif lam mim a itu lambang tenggorokan. Dari mana keluar? Tenggorokan. La dari mana tuh? Lambang lidah dan langit. Bisa enggak Ustaz? Sabi la tapi enggak dia dulu lidah langit bisa enggak? Kalau bisa wajah ubroh bisa enggak? Mim bibirnya. Semua huruf Quran ini hijaiyah nih makharijul hurufnya cuma 3. Tenggorokan, lidah langit-langit, bibir atas dia. Alif lam mim, tenggorokan, lidah langit-langit, bibir atas di bawah. Itu maksud dari alif lam mim. Itu satu pendapat di sini. Kaji lam mim itu kan. Lalu kita kaji pendapat ternyata alif lam mim itu adalah huruf yang paling banyak terdapat dalam surah Al-Baqarah. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Jadi Ustaz bisa dibawa ke mapai. Kajian nama-nama bisa, kajian huruf bisa, kajian asmaul husna bisa, kajian kisah bisa. Itu tuh satu nih, ini Quran nih, udah selesai deh. Kalau alunnya lah, kalau merasuk tuh lecik itu lah. Kalau kanyang lah tuh mah. Sunnah lagi, hadis lagi. Timbul kalau saya biasanya dari kajian hadis, timbul kajian-kajian spesialis saya biasanya sirah Nabi. Ada kajian sunnah. Sirah Nabi sunnah. Nah, perkaranya karakternya adalah hadis ini kalau di orang Muhammadiyah ini kritik saya pada orang Muhammadiyah ya. Kalau istilah ini Bukhari Muslim dulu. Ya. Memangnya kalau tidak sahih tidak bisa apa? Ya. Makanya baraja baca cara memakai hadis tuh. Ya, kok bagi ustaz yang kamu ngutip hadis begitu, sampai cara memakai hadis tuh. Kalau bukan sampai 3. Kalau inyo maaf 3 nih. Kalau inyo dipakai untuk akidah dan iman harus sahih. Untuk akidah dan iman.
kutiplah hadis-hadis sahih. Ya, sahih paling tidak sahih li ghairihi. Kalau Hasan boleh, tapi paling tidak Hasan li dzatihi aja. Karena Hasan itu kan sebenarnya kesalahannya ada pada dobitnya. Dobit itu kan ada dobitnya dalam kitabah, ada dobitnya dalam hafalan. Ada orang yang hafalannya kuek tapi suruh nulis huruf sin, giginya sampai 5 gigi sin ya kan. Paling tidak Hasan li dzatihi, sahih li ghairihi atau sahih li dzatihi. Kalau untuk akidah sama iman kutip hadis itu. Kalau tidak dikowa jadi su'ul jariyah jadi. Kalau hadis untuk hukum ya, itu ulama itu mengatakan mutawasit lah apa. Doif itu bantai lah. Doif itu kan bukan palsu. Doif itu bukan tidak ada. Cuman kurang kuat, tapi potensinya ada. Nah, kalau untuk sejarah itu ulama itu sangat mutasahil saja. Semua doif diambil semuanya. Makanya dalam kitab sejarah seperti Al-Bidayah wan Nihayah itu ada hadis palsu, bukan hadis palsu, maaf. Hadis-hadis doif itu banyak dipakai. Ya. Ya. Dan fadhilul amal, ya. Yang tidak boleh itu palsu, itu yang tidak boleh. Kalau doif itu apa gitu? Tergantung kalau untuk motivasi ibadah. Kenapa tidak? Harus sahih saudara. Hadis sahih itu di dalam literatur keislaman itu 7 ribuannya. Jumlah hadis itu 800 ribu lebih. Dari 800 ribu hadis, 7 ribuan yang sahih berarti berapa persen dong? 7 ribu dari 800 ribu berapa persen dong? Hadis itu 800 ribuan, yang sahih cuma 7 ribuan, berapa persen kira-kira? 0,9%. Ya. Jadi kutiplah, maka dalam sirah-sirah Nabi itu mengutip hadis yang dhaif ya tidak apa-apa. Dia ada kok, bukan palsu. Kalau palsu jelas itu. Ya ada, cuman dhaif. Jadi tidak usah kita saklek dengan sahih atau tidak. Bukan itu perkaranya. Perkaranya operasionalnya untuk apa? Kalau untuk motivasi ibadah, fadil amal, kasih hadis. Ya. Bahkan ada hadis yang sahih tapi pemahamannya salah. Hadis sahih tapi pemahamannya salah. Kalimatul haq wa uridu biha batil. Hadisnya betul tapi pemahamannya salah. Itu banyak ada. Misalnya tidur orang puasa ibadah. Ya. Ya. Itu pemahaman salah tuh. Itu majazi, bukan hakiki. Kalau tanya ke Ustaz ya, sajak gunung Marapi sagadang talwitia. Betul tidak? Saya waktu dosen di Palembang, saya kan 10 tahun di Palembang. Orang Padang kok cadik-cadik, orang Minang kok cadik-cadik, tapi pantunnya bodoh-bodohnya. Sajak gunung Marapi sagadang talwitia. Bodoh-bodoh itu madoy. Aduh, Pak. Tergantung Anda melihatnya dari sisi majas atau hakiki. Ini majazi. Pailah ke Bukit Tinggi, tiba Ustadz di Cincin, Bali Taluah Asinda. Tiba di Kayu Tanam, lah nampak Gunung Merapi. Itu berarti, coba tagaan Talwitia. Mana gadang? Gunung Merapi atau Talwitia? Mana gadang? Mana gadang? Kalau api, Gunung Merapi atau Talwitia? Gadang Talwitia. Sama kan ada kan? Itulah kecil orang Minang sajak gunung Marapi sagadang talwitia. Artinya orang rantau tibonyo nampak dari jauh adanya gunung Marapi itu sagadang talwitia. Kenapa orang Minang tidak ngomong? Orang rantau datang. Itu kata-kata kasar. Orang Minang tidak mau begitu. Orang Minang tuh maunya, maaf, orang Minang semua ya. Orang Minang tuh pakai kias. Orang kalau peradabannya lebih tinggi, maka kata-katanya makin halus. Tidak mau pakai kata kasar. Orang Minang begitu. Bahkan dia pakai kata yang terbalik kan. Seorang anak yang anak apa biarang anaknya siapa ya?
Santiang perangnya ya. Alang hati dia ngeliat cocok ulang nak ya. Anaknya bilang enggak Pak? Anaknya takut atau senang? Oke anak. Santiang. Ibu sedang gendong bayinya. Kata orang, buru anak kau lah, banci dia melihatnya. Marah lah ibu tu. Senang ibu, karena dia tahu buru anak kau tu artinya rancak anak kau. Banci dan melihat artinya sanang dan melihatnya. Itu orang-orang yang bermajazi. Itu tidak bisa kalau kita tidak pakai logos. Nah, peradaban paling tinggi itu, peradaban Arab itu tinggi juga. Makanya kata-kata Nabi itu kata-kata bersayap. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kata Nabi, kamu aja puasa, tidur aja ibadah, apalagi kerja. Jadi hadis itu nyuruh lalu atau nyuruh karajo? Nyuruh karajo. Kalau puasa karajo lah, lalu sih ibadah, boleh karajo. Itu mau Nabi itu. Jadi Nabi itu katanya begitu. Apa? Betul. Bau mulut apa? Orang puasa bau surga. Ambo puasa ndak mau untuk gosok gigi doh. Dia bau kasturi. Makasih Nabi itu orang puasa aja mulutnya bau saya lah bau kasturi, apalagi mulutnya harum. Itu artinya hadis menyuruh gosok gigi itu. Ndak menyuruh ndak gosok gigi. Jadi kadang hadis sahih pun pemahamannya keliru. Jadi kita tidak usah bicara sahih, kita bicara logos dong, kita bicara esensi dia. Apa esensi dari materi itu? Itu. Jadi dan itu tidak bisa kalau tidak kuncinya ada dalam literasi. Betul. Nah, jadi asatis ya mungkin ada yang tanya nanti. Jadi hemat saya materi tidak masalah. Quran dan Sunnah saja itu menyediakan itu gudang materi. Tergantung kita bisa tidak mengambil data dari situ. Nah, mengambil data itu terkait literasi yang kedua, jam terbang lagi. Jam terbang. Saya paling tidak suka kalau orang ke sana, pokoknya retorika Ustaz. Mic-nya harus di sini, baju harus rapi. Orang kalau logo sekolah hebat, itu tidak perlu deh. Busbak sebentar tikonya ngaji. Ya, banyak orang tiko kayaknya. Ya. Ada orang, bajunya harus rapi, harus pakai sal, lalu ada pakai harum sedikit, pakai gamis, jenggotnya dipanjangkan Ustaz. Busbak itu tiko ngaji, tikonya kan, ayo ge boyon, kafe ge. Banyak orang ngaji. Waktu logosnya dan etosnya. Tuh. Jadi kalau ikolah Santiang, etoslah Santiang, tidak perlu retorika lah. Dan biasanya orang yang fokusnya pada retorika, dia akan kehabisan materi. Coba lihatlah, maaf Ustaz, lihat salah. Ustaz-ustaz yang fokusnya ada pada retorikanya, tidak tahu gaya mengaji Cik Musaji itu sampai kali sebulan. Kalau yang dia paling belak sekali sebulan salah pandang itu. Dan tak ganti-ganti nanti Musa ceng lagi dia. Maaf Ustaz, ambo kata dia Ustaz je. Saya sampai itu etosnya tidak ada Ustaz. Orang mengamanahkan Ustaz subkontrak kalau mana ada. Kan subkontrak namanya itu. Subkontrak tuh. Ya. Makanya saya tidak suka misalnya tuh ada tuh orang-orang dua nyoboknya jadwalnya. Jadwal panuh cek, jadwal kosong cek. Sama Ustaz, di mana tuh di Masjid Raya itu nyukulanya kosong. Di mana kok di musala itu di Pauh naik gunung kaki gunung tuh nyukulan dia depan bawah aja. Bisa tuh. Padahal belum tentu Ustaz. Keberkahannya belum tentu. Jadi tidak usah dicariinnya tuh awaknya. Kita tidak usah cari. Pokoknya kalau logo soal bagus, etos soal bagus, insya Allah siapapun pengurusnya kita lampu hijau terus. Apapun terjadi kita lampu hijau terus. Satu lagi patos lagi. Patos ini yang kemudian aku payah menjalankan. Patos itu inner beauty awak.
dia ada begini ya, ada ini kata Imam Ghazali, yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Ada ustaz tuh yang ceramahnya pakai hati. Ada ustaz di Trans 7 sana yang arti-arti sanca-ranca apa itu lah. Hah? Iman kan? Ya, ngecek itu kan orang sampai nangis-nangis dan nyokot ya, tuh dia dulu Agim kan bicara pakai hati dia. Enggaknya Winnie celek nyelailat ya. Jadi patos ini juga perlu Ustaz ya. Waktu dengan patos itu bisa membuat jamaah itu mengamalkan apa yang dia pahami. Dan itu harus bantu memandian kudo. Tidak bisa bantu mandian baru ada. Tahu tak beda mandian kudo sama mandian baru? Mandian baru itu lonceng baru itu awal tapi tangan iya. Kalau mandian kudo itu secara karena di pesantren saya ada 12 kuda di pesantren. Masuk ke tangan dia dulu baru awak elo kudo itu. Kudo. Kalau baru ada awak orang tadi tangan iya baru lonceng dah. Kajian tu orang wah enggak dah pakai cian mari sedekah wah sedekah dah itu patos tak bisa di situ. Patos itu harus ada orang yang logosnya kurang, etosnya lumayan tapi kue di patos dah patos. Maka orang yang patosnya, patos itu bahasa Yunani apa tuh ya, ruhul ustad, inner beauty-nya, roh seorang ustaz, energi apa itu yang nah dari situ Ustaz berasa nggak payah Ustaz mencari jadwal kalua-lua Sumatera Barat. Aku mau tahu ada orang-orang yang betul nggak kalua Ustaz, binang galuh saya nak komen dah kalua lah kerja. Itu yang bisa saya. Jadi intinya tadi pakai Quran, pakai sunnah, ini sudah banyak di sini, tinggal cara melihatnya lagi, angle-nya lagi dilihat. Tadi kan sudah saya kasih kisi-kisi itu. Nanti bisa aja nanti kontak-kontak saya bisanya. Dan saya enggak takut. Demi Allah saya enggak takut. Saya pernah di Muhammadiyah kan? Dulu kan saya enggak takut. Saya tuh tiap Jumat saya kasih materi untuk Muhammadiyah, saya enggak takut. Ya, saya nanti saya enggak takut deko materi saya dipakai di orang lain. Pakai aja. Enggak apa-apa. Pakai aja. Nyo pada ujungnya kan bumbunya sama kan pada ujungnya aduknya beda. Pakai aja, enggak apa-apa. Ini kan bukan untuk kita, ini kan untuk dakwah, ini kan untuk Islam, bukan untuk kita. Kalau orientasi kita untuk diri kita agar jadwal kita banyak, ya cukup kita disukai aja. Nggak usah kita dipercaya. Jadi orang disukai aja, ya. Tapi kan tadi kita harus jadi orang yang dipercaya oleh jemaah. Kasih aja jemaah aku percaya oleh kalau enggak kawak, ya. Oke saya, itu saja. Ada pertanyaan?